Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Labiba Afaf. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tipe-tipe belajar menurut Robert Gagne. Tipe-tipe belajar menurut Robert Gagne ada 8 tipe belajar. Di antaranya, yang pertama, tipe belajar isyarat atau signal learning adalah belajar sesuatu dengan tidak disengaja, yaitu sebagai akibat dari suatu rangsangan yang dapat menimbulkan reaksi tertentu. Dari sinyal yang dilihat atau didengarnya, kemudian anak akan memberikan respon tertentu. Respon yang timbul bersifat umum, kabur, dan emosional. Contohnya, siswa menjadi senang belajar bahasa Inggris karena gurunya humoris. Contoh lainnya, jika seseorang menutup mulut dengan telunjuk menunjukkan respon diam, melambaikan tangan saat orang pergi yang menunjukkan respon sampai jumpa. Yang kedua, tipe belajar stimulus respon atau stimulus respon learning adalah teknik yang memberikan respon yang tepat terhadap suatu stimulus yang diberikan, sehingga pembelajaran tingkat ini pun seseorang dapat merespon suatu stimulus dengan tepat. Reaksi yang tepat diberikan penguatan sehingga terbentuk suatu perilaku tertentu. Contohnya, seorang siswa dapat menyelesaikan soal matematika setelah memperhatikan contoh penyelesaian soal matematika lain dari gurunya dengan soal yang serupa. Contoh lainnya, jika membeli sesuatu di toko dalam keadaan ramai pembeli maka disuruh antri, maka akan antri. Yang ketiga, tipe belajar rangkaian atau rantai chaining. Belajar rangkaian atau rantai gerak tingkah laku adalah belajar yang menunjukkan kemampuan anak untuk menggabungkan dua atau lebih hasil belajar stimulus respon secara berurutan. Chaining terbatas hanya pada serangkaian gerak, bukan serangkaian produk bahasa lisan. Contohnya, siswa belajar membuat garis lurus melalui dua titik melalui rangkaian gerak. Mengambil pensil, membuat dua titik sembarang, memegang penggaris, meletakkan penggaris tepat di samping kedua titik. Kemudian menarik ruas garis melalui kedua titik. Yang keempat, tipe belajar asosiasi verbal atau verbal association adalah tipe belajar yang menggabungkan hasil belajar yang melibatkan unit bahasa seperti memberi nama sebuah objek atau benda. Hubungan gabungan akan terbentuk apabila unsur-unsur terdapat dalam urutan tertentu, yang salah satu segera mengikuti yang satu lagi. Contohnya, apabila diperlihatkan suatu bentuk geometris, seorang siswa dapat mengatakan bentuknya adalah persegi. Sebelumnya, ia harus dapat membedakan bentuk-bentuk geometris agar dapat mengenal persegi sebagai salah satu bentuk geometris. Yang kelima, tipe belajar diskriminasi atau discrimination learning adalah belajar untuk membedakan hubungan stimulus respon agar dapat memahami berbagai objek fisik dan konsep, seperti guru yang mengenal karakter setiap peserta didiknya. Selain itu pula, pelajar akan mulai mempelajari berbagai jenis tumbuhan, hewan, warna benda, maupun manusia di sekitarnya. Contohnya, seorang anak mulai mengenal berbagai merek mobil walaupun hanya tampaknya mobil itu banyak. Yang keenam, tipe belajar konsep atau konsep learning adalah belajar memahami sifat-sifat bersama dari benda-benda konkret atau peristiwa-peristiwa untuk dikelompokkan menjadi satu jenis. Untuk mempelajari suatu konsep, anak harus mengalami berbagai situasi dan stimulus tertentu. Pada tipe belajar ini, mereka dapat mengadakan diskriminasi untuk membedakan apa yang termasuk atau tidak termasuk dalam suatu konsep. Melalui pemahaman konsep, siswa dapat mengidentifikasi benda lainnya yang berbeda ukuran, warna, dan materi, namun masih memiliki karakteristik dari objek itu sendiri. Contohnya, seorang siswa dikatakan telah belajar konsep Pitagoras jika ia telah dapat menunjukkan sisi saling berhadapan dan sisi samping yang merupakan bagian penyelesaian Pitagoras atau bukan. Yang ketujuh, tipe belajar aturan atau rule learning adalah belajar dengan membuat generalisasi, dalil, hukum, maupun kaidah-kaidah. Tingkatan ini sendiri, peserta didik telah menggabungkan beberapa konsep yang sama maupun saling berkaitan dalam bentuk suatu hukum, dalil, maupun kaidah. Contohnya, dalam matematika, siswa dapat memahami bahwa 4 dikali 5 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Berdasarkan konsep-konsep sebelumnya seperti perkalian dua bilangan, pertambahan berulang.
Yang kedelapan, tipe belajar memecahkan masalah atau problem solving adalah tingkatan teratas dalam suatu pembelajaran dengan merumuskan dan mengatasi suatu masalah, memberikan respon pada rangsangan yang mengilustrasikan maupun menaikkan situasi problem, sehingga peserta didik melakukan berbagai kaidah yang dikuasainya untuk memecahkannya. Dalam tipe ini, peserta didik telah mencapai tipe maupun tingkatan belajar yang tinggi dan lebih tinggi. Contohnya, dalam pembelajaran matematika, matematika itu sendiri adalah pelajaran yang penuh akan dalil, hukum, dan memecahkan suatu permasalahan. Suatu rumus misalnya A dikali 2 plus BX plus C sama dengan 0. Siswa akan memilih keterampilan melengkapkan kuadrat 3 suku dan menerapkan keterampilan dengan cara yang tepat untuk menurunkan rumus kuadrat dengan mengerjakan berdasarkan petunjuk dari guru. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.